Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita sudah masuk di part 9, di mana pada video kali ini kita akan belajar mengenai penanganan form yang bermetode post dan get. Oke, jadi apa sih form itu? Form itu adalah sebuah media untuk melakukan inputan oleh user, dan datanya bisa diproses di website ataupun dikirim ke server. Oke, sekarang untuk membuat form, teman-teman cukup membuat sebuah gini ya, form. Diawali dengan tag form. Kemudian dalam form ini ada beberapa atribut. Yang pertama adalah action. Jadi action itu adalah tujuan form itu diproses, artinya form itu akan diproses ke server apa atau ke file mana. Jadi karena kita ingin membuat form ya, jadi kita buat saja di sini diproses di titik PHP. Kemudian ada lagi metode ya, ini. Jadi metode itu adalah ada banyak, ada metode get dan post, tapi kalau di PHP mungkin hanya kita gunakan saja dua metode, get dan post. Kita pakai dulu metode post ya, pertama ya, ini, atau get ya, gini, sorry, post. Oke. Kemudian di dalam form ini ada namanya inputan, karena supaya lebih cantik ya, menarik dan terstruktur, saya akan menggunakan tabel ya sebagai fondasi untuk menampilkan formnya. Dan kita buka tabel, kemudian tr dan td, nama, kemudian titik 2, dan yang terakhir adalah inputannya ya, kayak gini. Kita tinggal tambahkan inputannya. Jadi untuk membuat inputannya, jika teman-teman ingin belajar mengenai form ya, teman-teman, saya sudah sediakan linknya di bawah, karena ada juga di video saya yang sebelumnya. Teman-teman pelajari saja dasar-dasar pembuatan form, kurang lebih mirip seperti ini ya. Sekarang kita lanjut, kita buat inputan. Yang pertama adalah inputan tipenya, teks, name-nya yaitu adalah misal nama, kayak gini ya kurang lebih modelnya. Dan kita beri border dulu tabelnya biar kelihatan ya. Dan sekarang kita coba running. Jangan lupa ya, sumnya diaktifin. Oke. Kemudian kita tinggal ketik saja localhost seperti biasa, belajar PHP ya, tapi kita sudah masuk di part 9 ya, kayak gini. Oke. Kurang lebih seperti begini formnya kita ya, ini. Oke. Sekarang saya ingin menambahkan sebuah atribut lagi, namanya atribut placeholder ya, untuk keterangan masukkan misal ya, misal Zuar, kayak gini nih. Dan kita refresh, kita ketikkan maka akan hilang. Sekarang kita beli dulu judulnya di atas, H3 ya, kayak gini, H4, input biodata ya, kayak gini. Oke, sekarang kita cek hasilnya, maka akan muncul label seperti begini. Oke, sekarang kita masuk di form kedua, kita copy saja tabel row-nya dan kita paste ke bawah, dan kita ganti alamat, karena alamat menggunakan teks ya, jadi kita pakai saja teks area. Oke, kayak gini ya, jangan lupa placeholdernya. Untuk placeholdernya saya masukkan contoh jalan pahlawan atau ya contoh kota Bau-Bau. Oke, kemudian jangan lupa name-nya yaitu adalah alamat, dan yang terakhir adalah jenis kelamin ya. Oke, untuk jenis kelamin saya mau pakai select box, jadi kita buat dulu selectnya. Kemudian di dalam ada opsinya itu adalah pertama ini opsi kosong ya, ini pilih jenis kelamin ya, kayak gini. Kemudian value nya kosong, dan name nya jangan lupa, name nya yaitu adalah jenis kelamin ya teman-teman, kayak gini.
Dan kalau sudah kayak gini ya kita tambahkan ya laki-laki dan perempuan. Oh, jadi hikmat ya cuy. Oke, mantap. Ini laki-laki value-nya dan perempuan. Oke, sekarang kita cek. Set, maka langsung ada ya. Dan yang terakhir kita pasang tombolnya. Kita pasang saja di bawah tabel buttonnya atau input tipe, boleh button atau boleh input. Namanya itu adalah apa ya? Proses data. Jangan lupa tipenya yaitu adalah submit. Dan kita buat lagi satu reset ya. Reset form. Tipenya adalah reset. Oke. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Kita refresh. Ada 3 buah inputan dan 2 buah button. Satunya button reset ya. Jadi ketika teman-teman input dan teman-teman reset, maka formnya akan kembali kosong. Nah, sekarang biar lebih bagus ya, si border tadi kita hilangkan. Nah, maka formnya lebih rapi ya kayak gini. Saya zoom ya. Kayak gini ya, lebih rapi ya. Oke. Sekarang kita perhatikan ya, kita akan melakukan proses. Misalnya saya isi nama saya Azwar. Oke. Bau-bau. Jenis kelaminnya itu adalah laki-laki dan kita proses set. Maka langsung akan triggernya langsung mengarah ke file proses ya. Sekarang kita buat file prosesnya dan kita akan tangkap inputan yang kita buat ini. Kita buat file baru dulu, namanya adalah proses .php. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi untuk menangkap file, karena kita ingin menampilkan filenya saja kayak begini, jadi kita tinggal buka PHP. Lihat ya, perhatikan ya sini. Jadi ya, misal saya ingin menangkap file ini, kita hilangkan dulu ya, kita close order, don't save, dan kita buka proses. Oke, kayak gini. Jadi di sini ya kita menggunakan metode post ya, berarti untuk menangkap formnya kayak gini, php echo post. Apa sih postnya? Misal saya ingin menangkap nama, inputan nama ya, jadi teman-teman tinggal panggil saja name-nya ini nama ya. Tambahkan di dalam post kayak gini nama. Oke. Dan sekarang kita coba refresh ya, maka akan muncul nama Azwar ya, kayak gini ya. Tadi karena kita input namanya adalah Azwar. Misal saya input ya Azwar Buton dan saya proses, maka langsung inputan adalah Azwar Buton. Jadi inputan teman-teman itu ditangkap di sini ya. Tapi ketika misalnya saya akan langsung mengakses file prosesnya ya, kayak gini, maka error ya, karena nama tidak didefinisikan. Artinya tadi ini kan diproses melalui form ya. Jadi data yang dikirim tidak ada atau variabel yang dikirim tidak ada. Jadi caranya untuk menangani seperti ini ya, teman-teman cukup buat sebuah trigger di sini ya, di submit kita beri nama name-nya itu adalah proses ya, kayak gini ya. Jadi ketika if proses kayak gini ya, post proses di set ya, proses ya, jadi kita hapus dulu ya, ulang-ulang ya. Is set artinya pemeriksaan variabel proses ada, maka kita lakukan cetak yang seperti ini ya, kayak gitu ya. Oke, jika tidak ada maka kita tampilkan pesan echo Anda tidak diizinkan melakukan bypass ya, namanya bypass ya. Oke, sekarang kita coba set ya, ini ya, Anda tidak diizinkan melakukan bypass ya, sama dengan ini. Kita coba lagi set. Tapi ketika kita mengirim datanya kayak gini, kirimnya set. Oke, kayak gini ya. Kita cek lagi apa yang salah. Oh iya, saya lupa, kita belum refresh dulu di sini. Kita refresh ya.
sel Azure dan saya proses, maka akan tampil ketika saya lakukan bypass, saya enter, maka Anda tidak diizinkan melakukan bypass. Jadi lebih aman ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk penanganan error. Nah, sekarang kita coba tampilkan datanya. Kita tangkap lagi data alamat. Jadi di sini ini adalah nama. Jadi caranya ya biar ini tadi dia. Nah, sekarang saya tangkap lagi ya data alamat sama kayak tadi. Di sini saya tambahkan BR ya. Oke, untuk enter dan echo pos alamat. Oke. Dan sekarang yang terakhir saya tangkap lagi datanya apa ya? Ya jenis kelamin. Oke. Sekarang saya coba ulang. Misal namanya Azure Button, alamatnya kota Bau-Bau, dan jenis kelaminnya adalah laki-laki ya kayak gini. Dan kita Azure Button kota Bau-Bau, jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, dan kita proses, maka langsung muncul data yang tadi. Ketika kita bypass set, maka tidak ada data ya. Ini adalah inputan form ya untuk post. Sekarang kita gunakan get ya, tadi kan post, kita gunakan get ya kayak gini, kita ganti getnya. Oke. Sekarang kita coba ya Azure set dan kita proses set. Bypass tidak diizinkan ya, karena tadi kita menggunakan inputan get ya. Tetapi nama yang dikirim tampil di URL ya kayak gini ya. Prosesnya kosong karena proses tadi menggunakan inputan get post ya. Ini ya nama Azure, alamat, jenis skala menjadi inputan teman-teman tuh ada di URL. Sekarang bagaimana sih caranya menangkap URL ya? Ya sama saja seperti tadi, kita tinggal pasang saja. Misalnya kita pasang di sini ya, tinggal echo saja get nama ya kayak gini. Sekarang kita refresh, maka dia akan tampil di sini ya, di bawah ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk inputan post dan get ya. Oke, akhir kata bila wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita masuk di materi database ya. Oke, bye bye.